Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang manajemen teknologi informasi. Kelompok kami terdiri dari Devri Juanda, Syahrul Hidayat, dan Mizan Aulia. Pertama, Office Automation atau otomatisasi kantor. Office Automation disingkat OA didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomasi kantor menggunakan Office Automation. Yang pertama, selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat. Kedua, mengurangi permintaan sejumlah besar karyawan. Tiga, hanya membutuhkan sedikit ruangan penyimpanan data. Keempat, data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Tujuan dari Office Automation atau otomatisasi kantor yang dapat diperoleh perusahaan dalam sistem otomatisasi kantor. Pertama, menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Kelima, komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Baik, sekarang masuk materi selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK, bisa juga disebut Decision Support System, adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Manfaat dari sistem pendukung keputusan adalah yang pertama, SPK atau sistem pendukung keputusan ini dapat memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, bisa membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dapat menghasilkan suatu solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Adapun tujuan sistem pendukung keputusan, yang pertama, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur secara teruraikan, lebih terurat. Yang kedua, mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, penekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen SDM dalam perusahaan. Yang pertama, mendapatkan serta mempertahankan karyawan terbaik, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya oleh perusahaan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas serta kemampuan karyawan dalam bekerja di perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, menciptakan sebuah sistem perekrutan karyawan yang optimal, menciptakan lingkungan kerja yang baik antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, menyeimbangkan keperluan masing-masing stakeholder, menghargai karyawan berdasarkan prestasi yang mereka raih. Untuk hal ini, perusahaan bisa menggunakan aplikasi penilaian kinerja karyawan untuk sumber data. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan, menyediakan kesempatan yang sama untuk semua karyawan, menciptakan keadilan serta transparansi di antara semua karyawan. Yang terakhir, mengelola karyawan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing serta memfasilitasi penyampaian aspirasi mereka. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengelolaan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu
dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahawa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Tujuan dan fungsi sistem informasi berbasis komputer iaitu ada 3. 1. Mengumpulkan data masukan. Fungsi pertama dari sistem adalah untuk mengumpulkan data yang dimasukkan atau input oleh pengguna dalam suatu institusi. Masukan data ini menjadi sumber utama berlangsungnya informasi sistematis dalam suatu organisasi tersebut secara operasional. Yang kedua, menyimpan data. Setelah mengumpulkan data, sistem informasi pun akan menyimpan semua data mentah ke dalam sistem untuk nantinya diproses. Penyimpanan data ini tentu saja berlaku sebagai semua data, baik data relevan maupun tidak. Namun fungsi sistem informasi yang satu ini amat menentukan proses pengolahan data menjadi informasi nantinya. Yang ketiga, menghasilkan luaran informasi. Setelah dirasa semua data tersimpan dalam periode tertentu, sistem informasi akan berfungsi untuk menganalisis data menjadi sebuah luaran atau output informasi sesuai kebutuhan organisasi. Pengguna sistem informasi tentunya memiliki beberapa formula tertentu untuk proses pengolahan data, sehingga nantinya dihasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan mereka. Selain ketiga hal tersebut, sistem informasi juga berperan dalam mengontrol aliran informasi dan juga menerima umpan balik. Ya, cukup sekian presentasi hasil kerja kelompok kami yang telah kami kerjakan dengan segenap hati dan penuh wawasan serta ilmu dalam manajemen teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.